Indonesia terus menggila. Kelompok hacker Indonesia yang menamakan dirinya Ganosek Team atau Garuda Unknown Security tidak hanya melakukan serangan siber di dunia maya terhadap Israel, tapi juga pendukung negara Yahudi tersebut seperti Amerika Serikat, AS, Prancis, Portugis, dan Singapura. Beberapa hari yang lalu, media-media lokal kan banyak memberitakan nih soal adanya hacker asal Indonesia yang berhasil membobol situs milik pemerintah Amerika Serikat yang sefantastis itu dan sejenius itu loh bisa membobol sistem milik pemerintah Amerika Serikat. Kini mereka baru saja mengumumkan peretasan yang menargetkan warga negara India. 850 ponsel dan email India menjadi sasaran Ganosek Team atau Garuda Unknown Security. Idealnya sih kalau bisa itu didukung sama pemerintah, cuman hari ini kan gak ada yang dukung. Padahal internet Indonesia tidak akan bisa aman tanpa mereka. Di platform milik Mark Zuckerberg itu mereka juga menampilkan sebuah utasan sebagai bukti. https://www.ganosekteam.my.id /swapnasi 1317.txt. Tapi saat Viva Techno mencoba untuk menelusuri situs tersebut, menunjukkan teks 404.font. Kita ini dinobatkan menjadi negara nomor 3 paling besar di dunia yang melakukan penyerangan ke luar negeri, komunitas hacker gitu. Memang di situ ada leveling hacker gitu. Jadi kita itu akan segan kepada orang yang berhasil melakukan hacking terhadap situs yang semua orang nggak bisa melakukan itu. Belum lama ini Ganosek Team telah meretas CCTV di Amerika Serikat atau AS. AP Access CCTV UC America leaked by Ganosek Team or Garuda Unknown Security. The taller one is the more one drop. Israel support stop, ujar mereka. Greetings world. We are anonymous. How many more wars? How many more people have to die? Enough is enough. These strategic war games need to cease. This isn't a game and there are no winners. Your proxy wars are over. End this now. If you fail to heed this message, a third world war is inevitable. Millions will die and every single one of their deaths will be by your incompetence as so-called leaders. This is a call to every peace seeker, to every valuer of truth and honesty, to every being of unity and progress. You are the ones that must stand together and rise in the face of conflict. Beberapa hal yang telah mereka lakukan adalah membobol dan menyebarluaskan data pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meretas situs dengan domain IL dan ratusan nomor WhatsApp warga Israel, situs universitas, ribuan akun email, serta kartu kredit yang dirilis Bank Israel. Saya kira ini bukan yang pertama kalinya. Dulu pada ini contoh kasus yang lain dengan tetangga kita Malaysia itu sama juga pada saat ada kasus Ambalat, kemudian dari Beda dan sebagainya itu cyber war itu muncul gitu, dan itu suatu hal yang wajar karena terusir rasa nasionalisme dan itu hal-hal yang wajar, solidaritas, kemudian mereka menyerang dan sebagainya, sama dengan kasus kali ini dan cenderung semakin meningkat. Dikutip Viva Techno dari situs https://www.ganosekteam.my.id, Ganosek Team atau Garuda Unknown Security adalah jaringan peretasan internasional tanpa batas yang menargetkan situs web pemerintah, perusahaan, dan swasta di seluruh dunia untuk menarik perhatian pada pesan politiknya. Serangan ini menyasar sejumlah lembaga pemerintah Amerika Serikat dan disebut menjadi bagian kampanye hacking besar-besaran. FBI dan juga sejumlah lembaga lainnya dijadwalkan akan memberikan pengarahan rahasia kepada anggota Kongres pada ini. Lembaga yang sudah diretas ini Departemen Energi Amerika Serikat dan juga lembaga yang mengelola senjata nuklir Amerika Serikat. Kemampuan jaringan secara konsisten menyerang targetnya dengan teknik canggih menempatkan kami di garis depan peretas yang bermotivasi politik. Selama bertahun-tahun, aktivitas Garuda Unknown Security melibatkan perusakan situs web dan kebocoran dari situs web untuk menyampaikan pesan politiknya. Tulis keterangan di situs mereka. Profil Ganosek Team, hacker Indonesia tukang acak-acak Israel. Baru-baru ini masyarakat di tanah air ramai oleh kisah heroik kelompok hacker asal Indonesia yang mengatasnamakan sebagai Ganosek Team atau Garuda Unknown Security. Kelompok peretas ini membantu Palestina melakukan serangan ke Israel lewat dunia maya. Tak tanggung-tanggung, Ganosek Team sumber membobol data pribadi milik Perdana Menteri Israel PN Benjamin Netanyahu. Setelah Israel, Amerika juga diacak-acak hacker Indonesia. Setelah Israel, kelompok hacker Indonesia Ganosek Team atau Garuda Unknown Security menyerang negara pendukung Israel, salah satunya Amerika Serikat atau AS. Beberapa waktu yang lalu mereka berhasil meretas CCTV di negeri Paman Sam.
IP access CCTV usage, leaked by Ganesek team or Garuda Online Security. The taller one is, the more one drop. Israel support stop. Demikian keterangan yang dikutip Viva Techno dari Facebook Ganesek team Jumat 28 Mei 2021. Dari laman Facebook Ganesek team, mereka menunjukkan telah meretas https://hi.health.gov.il/. Tapi menurut pantauan Viva Techno pada hari ini, situs tersebut sudah kembali normal. Lalu postingan lainnya yang juga bermitra dengan Padang Black Hat dan hacker Malaysia, Dragon Force Ganesek team mengaku berhasil meretas 11 situs. Di face pada situs tersebut memperlihatkan logo dari kedua kelompok tersebut. Halo warga dunia, pesan untuk Anda agar berhenti mendukung negara Zionis Israel. Mereka adalah sebuah negara yang menghancurkan komunitas beragama. Maka tidak memiliki rasa kemanusiaan dan toleransi. Mereka adalah setan, bunyi pesan itu. Serangan siber juga dilakukan terhadap 2 situs berbahaya Prancis, 2 situs berbahaya Portugis, serta pusat data database Singapura. Beberapa situs terlihat masih diacak-acak kelompok hacker Indonesia. Bukan cuma Israel dan Amerika, hacker Indonesia juga pernah terlibat perang siber dengan Australia. Saat itu menjelang akhir 2013, peristiwa ini bermula dari isu penyadapan kedutaan besar Australia di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sebagai balasan, kelompok hacker lokal yang menampakkan dirinya anonymous, Indonesia membajak ratusan situs Australia. Serangan siber lanjutan kemudian dibalas oleh hacker Australia agar serangan menyasar ke pemerintah, tidak lagi ke situs publik. Filipina dan Myanmar pun ikut merasakan betapa dahsyatnya serangan siber yang dilancarkan hacker Indonesia. Hacker Myanmar menyentil sentilan agama dengan menghina Indonesia dan Islam. Tak butuh lama, ratusan website Myanmar tumbang dihajar mereka. Soal Filipina, hacker tetangga Indonesia itu melancarkan serangan siber secara brutal karena warganya yang bernama Mary Jane Veloso dijatuhi hukuman mati karena membawa barang terlarang ke tanah air. Hacker Indonesia membalas dengan mempublikasikan nomor telepon Presiden Filipina, Benigno Aquino, pada 2013. Israel diserang hacker Indonesia dan Malaysia, ratusan nomor WhatsApp, situs hingga CCTV diretas. Saat ini Israel diserang hacker dari Indonesia dan Malaysia. Terungkap hacker Indonesia dan hacker Malaysia retas ratusan nomor WhatsApp, situs hingga CCTV. Mengutip artikel tribunnews.com, Israel diserang hacker Indonesia dan hacker Malaysia jadi perhatian publik. Diketahui hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp orang Israel. Kelompok hacker asal Indonesia itu mengatasnamakan Ganesek Team atau Garuda Non Security. Kabar keberhasilan hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp milik orang Israel disampaikan melalui akun Facebook. Dalam unggahan pada Minggu 23 Mei 2021 malam, Ganesek Team menyebut sudah meretas dan membocorkan 300 nomor WhatsApp orang Israel. 300 nomor WhatsApp Israel dibocorkan oleh Ganesek Team atau Garuda Non Security, tulisnya. Mereka menyebut anggota kelompok tersebut terdiri dari Mr. Fotolio atau Tuan Fotolia, GHO 5T66 Include, XCC0 dan Angga Pelor. Itu termasuk serangan terhadap Turki, Iran, hingga negeri jiran Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan Skenzer, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat pada Sabtu 15 Mei 2021. Jonathan Skenzer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran, hingga Malaysia. Pernyataan yang dilontarkan itu rupanya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia tentang ancaman dari pasukan Israel. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainuddin menginformasikan kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali.